Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Arifin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur sistem informasi. Baik, yang pertama itu apa itu arsitektur sistem informasi? Pada arsitektur ini membuat kita membayangkan bangunan atau gedung. Dalam dunia teknologi, informasi atau arsitektur informasi atau arsitektur sistem informasi merujuk ke desain atau rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi terinci tentang struktur sebuah sistem informasi. Pada tahapan ini, lebih pada aktivitas bagaimana sistem informasi yang dikembangkan. Pendefinisian arsitektur ini dalam tahapan meliputi data arsitektur dan aplikasi arsitektur yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih difokuskan pada bagaimana data yang digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses dan layanan. Teknik yang dapat digunakan yaitu IR diagram, kelas diagram, dan objek diagram. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam dana domain dan aplikasi. Ruang lingkup dan proses bisnis yang didukung dalam fase C terbatas pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface. Dari proses-proses ini yang berkaitan dengan non-TI, implementasi dari arsitektur ini mungkin tidak perlu terlebih dahulu dalam urutan yang sama. Terlebih dahulu yang sangat dibutuhkan. Tujuan dari data arsitektur ini adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat dijangkau oleh pemangku kepentingan, lengkap, konsisten, dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini merupakan perancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan data entitas yang relevan dengan perusahaan untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logika. Beberapa bahasa yang diperlukan untuk membuat data arsitektur ini adalah yang pertama, deskripsi arsitektur data dasar, yang kedua, review dan validasi prinsip, model referensi, sudut pandang, dan tools. Yang ketiga itu membuat model arsitektur, yang keempat memilih blok bangunan data arsitektur, yang kelima melengkapi data arsitektur, dan yang terakhir melakukan analisis gap, analisis data arsitektur, dengan target data arsitektur dan membuat laporan. Tujuan dari arsitektur aplikasi ini adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini merupakan lukisan perancangan sistem aplikasi. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan perusahaan dan aplikasi apa saja yang diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan informasi kepada aktor dan komputer di perusahaan. Aplikasi ini tidak diuraikan sebagai sistem komputer, sebagai kemampuan logik grup, tetapi untuk mengatur objek data dalam arsitektur dan mendukung fungsi-fungsi bisnis dalam arsitektur bisnis. Aplikasi dan kemampuan didefinisikan tanpa mereferensikan ke teknologi khusus. Selanjutnya itu di sini ada beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur aplikasi adalah yang pertama deskripsi arsitektur aplikasi datar, yang kedua review dan validasi prinsip, model referensi, sudut pandang dan tool. Yang ketiga membuat model arsitektur, identifikasi sistem aplikasi kandidat, melengkapi arsitektur aplikasi, melakukan analisis kesenjangan dan membuat laporan. Baik, sampai situlah penjelasan saya tentang arsitektur sistem informasi. Bila ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, masih dalam fase pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Evilda. Saya akan melanjutkan pada fase kedua dalam TOGAF, yaitu teknologi arsitektur. Menurut VEOC, pada tahun 1992 mendefinisikan arsitektur teknologi sebagai deskripsi jenis teknologi dominan atau platform yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan kerja bagi aplikasi yang mengolah data, di mana arsitektur teknologi ini didefinisikan setelah arsitektur aplikasi selesai didefinisikan. Maka, arsitektur teknologi dapat disimpulkan sebagai model bagian platform di mana arsitektur teknologi tersebut memuat sekumpulan konsep teknis
umum tentang pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak dalam teknologi informasi di enterprise. Kemudian arsitektur ini juga dapat disamakan dengan model platform mandiri di MDA, yaitu model drive arsitektur. Kemudian SPEWA juga menandai 3 hal pokok yang diperlukan dalam arsitektur teknologi, yaitu yang pertama ada arsitektur teknologi memberikan deskripsi atas prinsip platform teknologi, di mana prinsip ini merupakan aturan dan kebijakan yang menyediakan arahan atau pendemoan untuk pengadaan platform teknologi sebagai lingkungan kerja penggunaan data dan aplikasi. Yang kedua ada arsitektur teknologi yang memberikan deskripsi ketersebaran data, di mana aplikasi dan platform terkait lokasi bisnis serta konfigurasi ketersebaran tersebut. Yang ketiga ada arsitektur teknologi pemodelan hubungan platform teknologi ke aplikasi dan fungsi bisnis, di mana relasi ini bertujuan untuk menjustifikasi platform teknologi dengan melihat pemanfaatan terhadap aplikasi atau fungsi bisnis tersebut. Jadi tujuan dari PASE ini adalah untuk mengembangkan arsitektur teknologi yang diinginkan yang sesuai dengan arsitektur data dan aplikasi. Kemudian ada 3 PASE yang ada di dalam arsitektur ini. PASE arsitektur teknologi ini memiliki 3 bagian, yaitu ada input, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada output, di mana yang di bagian input ini yaitu berisi prinsip-prinsip mengenai teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pada organisasi. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu terdiri dari mengidentifikasi model, kemudian sudut pandang dan tools yang digunakan. Kemudian kita akan mengembangkan baseline arsitektur teknologi. Setelah itu kita akan mengembangkan lagi deskripsi target arsitektur tersebut. Kita targetnya seperti kita mau dalam arsitektur ini kita harus memiliki target. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membuat analisis gap. Lalu menentukan kandidat roadmap. Kemudian kita akan menanggulangi seluruh dampak dari arsitektur tersebut. Kemudian kita akan membuat review untuk stakeholder. Kemudian kita akan menyelesaikan arsitektur teknologi. Lalu yang terakhir kita membuat dokumen definisi dalam arsitektur. Lalu ada output, yaitu dari output memiliki output, yaitu yang pertama kita dapat rancangan komunikasi dalam arsitektur teknologi seperti rancangan jaringan yang melibatkan hardware untuk membuat sesuatu komunikasi jaringan. Kemudian rancangan ini juga digambarkan dalam communication engineering diagram. Yang kedua ada platform decommission diagram, di mana menggambarkan platform teknologi yang mendukung sistem informasi. Yang ketiga ada identifikasi teknologi yang sudah digunakan dalam sistem yang berjalan pada organisasi tersebut, di mana hasil tersebut dapat dijelaskan menggunakan teknologi portfolio katalog. Kemudian jadi dapat disimpulkan dari PASE arsitektur teknologi ini yaitu kita mengembangkan arsitektur teknologi target agar terdapat hubungan antara memungkinkan aplikasi logis, kemudian aplikasi fisik, kemudian data komponen pada arsitektur fashion. Yang kedua yaitu mengidentifikasi calon arsitektur komponen roadmap, yaitu berdasarkan gap antara baseline dan target arsitektur teknologi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari PASE D dalam TOGAF, yaitu teknologi arsitektur. Untuk PASE selanjutnya, PASE E yang akan dijelaskan oleh Aji Nur Salim.